Jadi hari ini tuh kan kita masih nih melakukan yang namanya ya ngoding, nulis code gitu kan. Terus juga kita masih melakukan debugging dan kita tuh masih merasa ya bahwa kita adalah pihak yang mengambil keputusan. Padahal tanpa kita sadari yang sedang terjadi tuh bukan sekedar otomasi gitu loh. Yang terjadi tuh adalah pergeseran kontrol. Di situ poinnya. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Dan di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, yaitu adalah software dalam tekanan dunia. Dan di episode kali ini itu saya pengen ngajak teman-teman ngobrol tentang sesuatu yang menjadi proyeksi saya untuk di tahun depan, yaitu di tahun 2027. Jadi gini, kalau hari ini value kita sebagai seorang software engineer itu masih di seberapa cepat kita ngoding gitu kan, ya dari keyakinan saya jujur aja itu bukan keunggulan lagi di tahun ini, di tahun 2026 ini gitu kan. Nah, pada tahun 2027 nanti akan menjadi gampangnya itu suatu titik lah, titik di mana banyak senior software engineer itu bakal tiba-tiba kehilangan relevansinya. Nah, bukan karena mereka apa ya, tidak kompeten, bukan karena itu. Dan bukan juga karena kebanyakan senior software engineer itu kalah pinter, tidak juga, bukan karena itu juga. Tapi karena beberapa senior software engineer itu terlambat nantinya menyadari satu hal sederhana, yaitu adalah bahwa industri software engineering ini tidak lagi menghargai ya sekedar kemampuan menulis kode gitu loh, atau biasa kita sebut sebagai ngoding. Dan yang lebih berbahaya, perubahan ini tuh bahkan tidak dimulai di 2027, tapi dimulai dari sekarang. Jadi gimana pembahasannya? Simak videonya sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita langsung aja masuk ke yang pertama. Saya yakin di sini saya yakin banyak teman-teman yang sepakat dengan ini. Jadi kita semua tuh perlu jujur pada satu realita yang memang tidak nyaman gitu loh. Jadi selama bertahun-tahun kita itu mendefinisikan senioritas dalam ya dunia software engineering itu berdasarkan satu metrik utama, yaitu adalah seberapa cepat dan seberapa banyak seseorang tuh bisa melakukan atau menulis kode. Nah, definisi ini tentunya masuk akal ketika kita masih berada di era yang namanya ya coding, dan kode itu sendiri itu menjadi salah satu sumber daya yang langka gitu loh. Tapi kan hari ini tidak begitu. Kelangkaan itu udah hilang gitu loh. Jadi dengan munculnya ya LLM ya, Large Language Model, itu kan kode berubah dari sesuatu yang tadinya tuh scarce gitu kan, akhirnya kan menjadi sesuatu yang abundant gitu kan. Nah, dan ketika sesuatu itu menjadi yang abundant, ya tentunya nilainya pasti turun gitu loh. Di situ poinnya, dan saya yakin banyak yang sepakat akan hal itu gitu. Jadi inilah era yang saya sebut sebagai ya the great engineering decoupling. Jadi di mana itu adalah kemampuan menulis kode itu udah terpisah gitu dari kemampuan menciptakan value, gampangannya seperti itu. Dan sebagian besar ya senior engineer itu banyak banget yang masih ya gampangannya itu terjebak lah di sisi yang salah dari pemisahan dua hal itu tadi. Nah, masalahnya itu ada di mana? Jadi gini, pergeseran ini itu tentunya tidak terjadi secara dramatis. Kita semua sadar akan hal itu harusnya. Justru kan karena terjadi itu secara perlahan gitu loh. Jadi itu sering tidak disadari. Jadi hari ini tuh kan kita masih nih melakukan yang namanya ya ngoding, nulis code gitu kan. Terus juga kita masih melakukan debugging, dan kita tuh masih merasa ya bahwa kita adalah pihak yang mengambil keputusan. Padahal tanpa kita sadari yang sedang terjadi tuh bukan sekedar otomasi gitu loh. Yang terjadi itu adalah pergeseran kontrol. Di situ poinnya. Jadi perlahan-lahan itu kan kita mulai menyerahkan proses berpikir kita itu ke sistem gitu loh. Dan tanpa sadar ya akhirnya banyak engineer gitu kan yang dia tuh tidak naik menjadi decision maker gitu loh.
Justru malah jadi sebaliknya gitu kan, mereka tuh malah menjadi turun gitu loh sebagai ya operator dari sistem yang lebih pintar dari dirinya sendiri. Itu yang banyak terjadi sekarang. Jadi disitulah letak ilusi terbesarnya gitu loh, kita merasa lebih produktif gitu kan, padahal sebenarnya kita udah mulai kehilangan kontrol. Dan gampangnya lagi lah, itulah yang akhirnya tuh membedakan 2 tipe engineer di era ini, yaitu adalah yang pertama itu yang menggunakan AI untuk memperkuat keputusannya, sementara yang kedua adalah yang menggunakan AI untuk menggantikan proses berpikirnya. Nah, disitulah 2 titik bedanya gitu kan. Dan di titik itulah muncul ya pergeseran yang sebenarnya gitu loh. Jadi dari yang namanya syntax oriented engineering akhirnya kan menuju ke decision oriented engineering. Di situ poinnya. Jadi bukan karena apa ya gampangnya itu bukan karena semua orang itu otomatis naik level bukan karena situ, tapi karena hanya mereka gitu yang mempertahankan kontrol berpikir yang akan tetap relevan. Gampangannya seperti itu. Jadi AI itu kan tidak menggantikan engineer secara langsung. Dia tuh menggantikan ya bagian yang paling mekanis dari pekerjaan kita. Dan ketika 70-80% gitu ya pekerjaan yang bersifat mekanis, ya maka yang tersisa itu kan buat manusia terutama itu kan hanyalah keputusan gitu loh. Jadi pertanyaannya tentunya bukan lagi apakah kita bisa ngoding, bukan ke situ lagi gitu, tapi apakah kita nih tahu nih apa yang harus dibangun dan kenapa, kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya itu gini, sebenarnya terjadi struktur baru gitu ya di era industri ini. Jadi ketika tadi yang namanya kode itu udah bisa diproduksi secara instan, ya berarti kan masalah utama di industri itu kan jadi berubah gitu loh. Bukan lagi bagaimana nulis kode yang lebih cepat gitu loh. Tapi ya bagaimana ya mengontrol kompleksitas yang dihasilkan oleh kode tersebut. Di situ poinnya gitu kan. Harusnya teman-teman relate juga dengan ini. Jadi kan kita mulai melihat suatu fenomena baru tuh yang namanya expansive code base growth. Jadi code base itu kan dia tumbuh berkali-kali lipat lebih cepat tanpa ada peningkatan kualitas arsitektur yang sebanding gitu loh. Jadi kodenya lebih cepat tapi arsitekturnya enggak. Nah, dan ini tuh menciptakan ya kondisi yang bisa saya bilang itu berbahaya, yaitu adalah ya systemic fragility gitu loh. Jadi sistemnya kelihatan jalan, tapi sebenarnya itu rapuh secara struktural, gampangannya seperti itu. Jadi ya disitulah harusnya peran ya engineer tuh berubah secara fundamental. Jadi bukan lagi sebagai builder gitu ya, tapi ya akhirnya sebagai ya arsitektural governor, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya itu menjadi orang yang ya menentukan batasan sistem, terus juga orang yang mengelola trade off gitu kan, dan juga tentunya orang yang menjaga agar ya kompleksitas itu tidak keluar dari kontrol, harusnya kan seperti itu. Jadi, nantinya di tahun 2027, skill paling langka itu bukanlah coding lagi gitu loh, tapi ya kemampuan berpikir sistemik dalam lingkungan yang dikendalikan oleh AI. Oke, sekarang tuh kita berarti masuk ke pertanyaan yang paling penting. Jadi, ketika semua yang saya katakan tadi itu benar, nah, berarti kan pertanyaannya itu jadi siapa nih yang akan bertahan di 2027 gitu kan? Ya, jawabannya nih ya mungkin akan terdengar sangat tidak nyaman gitu ya. Jadi yang akan bertahan itu adalah mereka yang mengambil peran sebagai human in the loop decision maker. Jadi itu adalah orang yang gampangnya itu ya dia tuh yang mampu memahami konteks yang ambigu gitu kan, terus juga membuat keputusan di bawah ketidakpastian dan juga ya tentunya bisa mengintervensi sistem ketika AI-nya itu gagal. Gampangannya seperti itu. Jadi yang akan kehilangan relevansi itu adalah mereka yang hanya menjadi perpanjangan tangan dari sebuah tools. Di situ poinnya. Karena gini ya, ketika tool itu menjadi lebih pintar nantinya itu kan, ya perpanjangan tangan itu kan bahkan tidak akan lagi dibutuhkan gitu loh. Jadinya ya gampangannya itu ini paradoks yang mungkin jarang dibicarakan gitu ya. Jadi di masa depan junior engineer itu mungkin tidak akan belajar coding secara manual, ya kan? Di situ saya yakin banyak yang relate. Tapi senior engineer sendiri yang dia tuh gagal beradaptasi ya bakal kehilangan perannya sepenuhnya. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi, kita bisa bilang ini tuh bukan tentang AI akan menggantikan software engineer, bukan ke arah situ. Tapi tentang ya engineer seperti apa yang nantinya itu masih relevan di masa depan.
kalau misalnya kita melihat diri kita masih sebagai orang yang ngoding itu, orang yang nulis kode, ya 2027 itu akan menjadi, apa ya, gampangnya itu 2027 akan menjadi titik di mana identitas itu akan runtuh gitu loh, bakal ambyar di situ. Tapi kalau kita mulai ya melihat diri kita sebagai orang yang mengontrol keputusan gitu kan, orang yang mendesain sistem, ya maka kita tidak sedang tergantikan, tapi kita justru sedang naik level. Kira-kira seperti itu. Jadi, itu aja yang saya sampaikan di episode kali ini. Thank you for watching dan salam backend magang.